Oke, pertemuan kedua kali ini kita akan berbicara tentang notasi penulisan algoritma pemrograman. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah yang pertama jenis penulisan algoritma, kemudian tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, dan yang ketiga adalah tata aturan penulisan algoritma dengan pseudocode. Sebenarnya untuk yang bagian kedua ini bahasa deskriptif kemarin sudah sempat saya singgung dan juga sempat kalian buat tugasnya, tapi nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian tujuannya dari materi ini adalah menjelaskan tentang pilihan cara penulisan algoritma, yang kedua adalah mengetahui tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, dan yang ketiga adalah memahami tata aturan penulisan algoritma dengan pseudocode. Yang pertama, pendahuluan dulu, yaitu algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, notasi algoritma berisi kerangka pembuatan suatu program. Nah, karena di sini yang kita bicarakan adalah algoritma pemrograman, maka nanti apa yang kita buat di dalam algoritma itu adalah langkah-langkah penyelesaian permasalahan dengan menggunakan suatu pemrograman. Kemudian yang ketiga, notasi algoritma tidak mengacu pada sintaks bahasa pemrograman dan tidak tergantung pada spesifikasi komputer. Ini kemarin untuk yang tidak menggunakan sintaks bahasa pemrograman ini sempat saya singgung. Kemudian tidak ada aturan baku dalam penulisan notasi algoritma, yang penting mudah dibaca dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian ada 3 cara penulisan umum untuk algoritma, yaitu yang pertama kalimat deskriptif, yang kedua adalah pseudocode, yang ketiga adalah flowchart. Kita nanti akan bahas satu-satu. Untuk pertemuan kali ini kita bahas A dan B. Algoritma kalimat deskriptif adalah notasi yang ditulis dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat dengan menggunakan bahasa yang jelas. Deskriptif artinya dia detail ya, detail, kalimat-kalimat yang perintahnya detail. Kemudian karena tidak ada aturan baku, maka menuliskan algoritma dengan notasi deskriptif itu tiap orang akan menulis dengan cara yang berbeda. Jadi tidak mungkin akan ada 2 orang yang menulis sama persis. Ya, tidak mungkin, karena nggak mungkin ada 2 orang yang punya pemikiran sama. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja digunakan dalam penulisan bahasa deskriptif. Contohnya adalah tulis, baca, hitung, tampilkan, ulangi, bandingkan, dan lain-lain. Kemudian cara penulisan algoritma dengan notasi bahasa deskriptif ini sebelumnya sudah saya bahas dan juga sudah kalian buat soal latihannya minggu lalu, di mana dalam notasi algoritma ini nanti akan ada bagian kepala algoritma, bagian deklarasi, dan bagian badan algoritma. Untuk kepala algoritma itu merupakan bagian yang terdiri dari atas nama algoritmanya dan penjelasannya. Jadi nama algoritma sebaiknya dibuat singkat dan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Contohnya adalah menghitung luas lingkaran. Berarti jelas di sini algoritma ini adalah digunakan untuk menemukan luas lingkaran. Sedangkan keterangannya itu adalah di sini menghitung luas lingkaran dengan ukuran jari-jari tertentu. Berarti di sini kita akan menggunakan rumusan yang ada hubungannya dengan jari-jari. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luas ke pengganti keluaran atau ke output. Ini keterangannya. Kemudian yang kedua adalah bagian deklarasi. Ya, bagian deklarasi itu adalah mendefinisikan semua nama variabel, nama konstanta, nama tipe data, nama prosedur, dan nama fungsi. Nah, di sini kemarin sempat ada yang bertanya mengenai bagaimana kita menentukan variabel, konstanta, dan sebagainya. Variabel, konstanta, tipe data ini nanti akan saya bahas di pertemuan tersendiri yang akan membahas tentang ini. Jadi tipe data itu adalah nanti yang diperlukan ketika kita melakukan pengolahan data itu perlu apa tipe datanya, karena nanti tipe data berbeda tidak akan bisa diolah dengan cara yang sama. Nah, contoh dari deklarasi, contohnya misalkan jari-jari. Ya. Jari-jari di sini adalah variabel, ya. Kemudian sama dengan real. Real ini adalah tipe datanya, ya. Tipe data bilangan pecahan itu kita sebut dengan real. Kemudian luas sama dengan real, berarti tipe datanya juga pecahan. Kemudian pi sama dengan 3,14. Nah, kalau ada seperti ini, ada suatu kata, kemudian disamadengankan dengan suatu nilai, maka kata ini, yaitu pi, itu adalah sebuah konstanta. Ya.
Saya yakin kalian pasti tahu konstanta di matematika juga hampir sama dengan di sini. Kemudian yang terakhir adalah badan algoritma. Badan algoritma adalah bagian yang nantinya merupakan inti dari sebuah algoritma, di mana itu terdiri dari uraian langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya. Nah, setiap langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga paling bawah, sehingga urutan itu akan sangat menentukan. Jadi contohnya misalkan 1 baca jari-jari, maka nanti programnya kita ketika mencari luas lingkaran itu harus membaca dulu jari-jarinya berapa. Setelah diketahui jari-jarinya berapa, maka luasnya adalah jari-jari dikali dengan jari-jari lagi, kemudian dikali dengan konstanta pi, ya. Karena kan rumusan dari luas lingkaran kan adalah pi r kuadrat. Nah, maka jadi di sini luasnya adalah jari-jari kali jari-jari kali pi. Sehingga nanti tampilkan luas ke layar. Setelah hitungan ini selesai, maka tampilkan luas ke layar, maka program selesai. Ditemukan luas lingkaran. Seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke pseudocode. Nah, bedanya antara deskriptif dengan pseudocode adalah pseudocode itu penulisan algoritmanya sudah mirip dengan bahasa pemrograman, ya. Mirip bahasa pemrograman. Jadi di sini pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Kenapa? Karena kalau kita sudah menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, itu bahasanya sudah lebih singkat-singkat. Jadi ketika kita mau mengutarakan sesuatu itu hampir sama antara perintah-perintah yang ada di situ. Nah, contohnya misalnya ini, pseudocode itu berisi struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman. Tapi bahasa tersebut ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia sehingga belum dikenali oleh komputer. Jadi kalau nanti kalian membuat pseudocode, kemudian kalian langsung masukkan ke dalam bahasa pemrograman, ya programnya nggak akan jalan karena dia tidak akan tahu itu fungsinya untuk apa, karena itu masih semi bahasa pemrograman. Pseudocode tidak mempunyai sintaks standar yang resmi. Disarankan untuk menggunakan keyword yang umum digunakan. Contohnya if, then, else, while, do, repeat, for, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari apa sih untuk if, then, else, while, do, repeat, for itu untuk apa. Nanti kita akan pelajari. Keuntungan menggunakan pseudocode adalah memudahkan mentranslasikan atau mentranslate dari bahasa manusia ke bahasa pemrograman, sehingga nanti akan lebih mudah ketika kita ingin membuat suatu bahasa pemrogramannya. Nah, di sini ada contoh tabel perbandingan beberapa kata dari kalimat deskriptif yang akan diubah ke dalam pseudocode. Contohnya misalkan masukkan panjang, itu kalau kita ngomong secara algoritma kalimat deskriptif. Nah, dalam pseudocode kita bisa menggunakan perintah input, read, atau baca, ya. Input, read, atau baca, ini salah satu. Kemudian misalkan di kalimat deskriptif kita punya hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Nah, nanti di dalam pseudocode kita cukup buat seperti ini. Artinya adalah panjang dikalikan dengan lebar itu nilainya akan dimasukkan ke dalam variabel luas, seperti itu. Atau nanti luas ini adalah hasil dari panjang kali lebar, tapi ditulisnya hanya singkat seperti ini. Kemudian misalkan tampilkan luas, maka kita bisa pakai perintah output, perintah print, atau perintah write. Seperti ini. Terus kemudian jika sudah selesai, cetak luas. Jika sudah selesai, cetak luas. Maka nanti di sini kita bisa pakai if. If kondisinya itu selesai sama dengan true, then print luas. Nah, ini nanti kita akan bahas kapan kita menggunakan if, kapan kita menggunakan then, dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan nilai B ditambah 5, itu kita bisa pakai B baru adalah B lama ditambah dengan 5. Ini nanti adalah fungsi counter namanya. Nanti kita akan pelajari nanti ketika di bagian perulangan. Itu nanti kita akan belajar. Kemudian jika nilai A lebih kecil dari 5, maka nilai B dibagi 3. Maka kita pakai if A lebih kecil 5, then B adalah B dibagi 3. Nah, ini contoh penulisan pseudocode, ya, dari algoritma
yang isinya adalah menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Jadi di sini sama, ada kepala algoritma, ada bagian deklarasi, ada badan algoritma. Contohnya misalkan di sini bilangan maksimum karena dia menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. Terus kemudian keterangannya adalah dibaca 3 buah bilangan dari piranti masukan. Kemudian carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Maka nanti di dalam deklarasi karena kita butuh 3 buah bilangan, maka kita harus menyediakan 3 buah variabel. Di sini variabel yang saya ambil adalah bilangan 1 atau bil 1, bil 2, dan bil 3. Di mana dia adalah tipe datanya integer, artinya bilangan ini adalah bilangan bulat. Kalau bilangan pecah tadi adalah bilangan real, kalau bilangan bulat kita pakai namanya integer. Nanti keterangannya ada di materi berikutnya. Kemudian untuk nanti menentukan bilangan maksimalnya kita pakai variabel max, yaitu sama, dia adalah integer karena adalah hasil dari bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, mana yang terbesar akan muncul di max. Kemudian kita deskripsikan, dia akan membaca read bil 1, bil 2, maka dia akan membaca bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 belum dibaca. If bil 1 lebih besar sama dengan bil 2, dan bil 1 sama dengan max. Kalau tidak, maka bil 2 sama dengan max, else. Jadi if ini itu nanti ada ada pasangannya yang namanya else. Jadi kalau if ini benar, maka yang dilakukan adalah yang setelah then. Tapi kalau yang di dalam if ini salah, maka yang dikerjakan adalah yang setelahnya else. Nanti akan ada penjelasan ya, ini masih contoh aja. Setelah diketahui apakah bil 1 atau bil 2 yang maksimum, maka kita baca, bil 3-nya dibaca. If bil 3 lebih besar sama dengan max, then bil 3 maksimal. Kalau tidak, berarti ya kebalikannya, yang max tadi adalah yang maksimal. Ini adalah algoritma pseudocode untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Nah, untuk latihan silahkan dicoba, buatlah algoritma pseudocode untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Ini kalau nggak salah minggu kemarin sudah saya buat jadi contoh, jadi mungkin bisa dilihat lagi di latihan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah buatlah algoritma kalimat deskriptif ya, bukan pseudocode, jadi yang pakai tulisan biasa untuk mengkonversi nilai. Dari nilai angka menjadi nilai huruf dengan ketentuan kalau nilainya lebih kecil dari 45 maka dia adalah E. Jika nilai antara 45 sampai lebih kecil dari 60 maka dia D. Kemudian jika dia 60 sampai dengan nilainya itu lebih kecil dari 70 C. Kemudian jika nilainya 70 sampai di bawah 80 itu B, dan jika nilainya lebih besar sama dengan 80, nilainya A. Jadi nanti ada 2 buah latihan untuk hari ini, silakan dikerjakan waktunya sampai sebelum pertemuan minggu depan. Terima kasih.